Perkenalkan, saya Meyorita Sylvia Mole SSI APT, peserta Latsar golongan 3 angkatan 20 lingkup pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku tahun 2021. Untuk memulai masa habituasi, hari ini Senin tanggal 15 November 2021, saya menuju ke Puskesmas Hutumuri Kota Ambon. Setelah sampai di Puskesmas Hutumuri, saya bersama kedua teman saya melapor diri kepada Kepala Puskesmas Hutumuri, yakni Dr. Boni Patipawai, DTD MKM. Kegiatan pertama saya adalah pembuatan standar operasional prosedur. Kegiatan pembuatan SOP ditujukan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar dan terarah. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan pimpinan puskesmas, kemudian mencari referensi, menyusun SOP, dan disampaikan kepada pimpinan puskesmas. Setelah itu, SOP ditandatangani oleh pimpinan, dan yang terakhir, melaporkan hasil kepada pimpinan puskesmas. Kegiatan kedua saya adalah pembuatan leaflet mengenai hipertensi dan pentingnya kepatuhan meminum obat hipertensi. Kegiatan selalu dimulai dengan berkonsultasi dengan pimpinan puskesmas atau yang disebut mentor, kemudian mencari referensi, mendesain leaflet, mencetak leaflet, meletakkan leaflet pada ruang farmasi dan ruang tunggu pasien, dan yang terakhir melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan puskesmas. Kegiatan ketiga saya adalah penyuluhan tentang pentingnya kepatuhan meminum obat hipertensi, serta faktor risiko atau komplikasi apa saja yang dapat terjadi jika penderita mengabaikan meminum obat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan bagi pasien maupun pengantar pasien agar lebih memperhatikan kesehatan, baik pribadi maupun keluarga pasien. Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan berkolaborasi bersama dokter. Nanti masih tambah ini komplikasinya, kira-kira kenapa sampai konsumsi obat dia pokoknya kenapa pentingnya harus orang datang untuk kontrol kan yang kegagalkan, makanya harus tambah komplikasinya supaya ketemu tahu, orang juga tahu kalau itu penting. Oh gini, tapi nanti diuraikan ya dokter? Saya apa yang penting tahu supaya tahu, nanti baru kita jelaskan kenapa sampai bisa terjadi ini bisa stroke, gagal jantung, lainnya kenapa sampai bisa terjadi kalau obat darah tinggi itu saya minta tutup gitu aja sih Pak. Dokter, thank you. Kalau sudah punya tekanan darah tinggi, bagaimana caranya dokter harus meminum obat rutin dengan faktor risiko apa saja yang bikin sampai dokter harus rajin minum obat apa ya, dengan begitu bisa jantung, bisa bersemangat, bisa serangan jantung, bisa terbatas, hingga bisa luka di darah. Dan keempat saya adalah membuat lembar pencatatan pemantauan obat pasien hipertensi yang bertujuan untuk mendokumentasikan semua pencatatan pemantauan pengobatan hipertensi pasien. Selanjutnya, kegiatan 5, yaitu penyiapan wadah obat. Kegiatan penyiapan wadah obat bertujuan agar obat pasien dapat dipisahkan per hari, sehingga pasien mengingat waktu meminum obat dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam meminum obat. Dok, jangan marah kita ganggu. Jadi hari ini kita mau jalan, kita punya kegiatan berikut. Itu soal ini dokter, wadah. Jadi nanti untuk pasien hipertensinya itu kita kebetulan sudah bikin wadah. Yang ini dok, contohnya dia tuh per tablet beta isi obatnya. Jadi nanti dok beta minta izin, kebetulan dokter biasanya kasih obat 10. Untuk beta punya pemantauan ke depan beta izin untuk dia cuma 7 tablet saja dok. Jadi kita isinya per hari supaya bisa pantau sampai minggu depan. Gitu dok. Dan mencari referensi
Wadah obat yang telah disiapkan diberikan label sebagai penanda hari pertama hingga hari ke-7. Label ini ditandai sesuai dengan wadah obat dan jumlah tablet yang telah disiapkan untuk pasien. Cuplak-cuplak suang ngeteng kelenter membuka tondong kuda Pak Empong lerak-lerek. Kegiatan 6 adalah penyerahan resep obat hipertensi. Ini merupakan rangkaian kegiatan sebelumnya, di mana setelah penyiapan wadah obat, obat harus diserahkan kepada pasien sesuai dengan resep obat dari dokter. Dalam kegiatan ini, hal penting yang tak harus dilupakan adalah pemberian obat disertai dengan pemberian informasi obat. Informasi yang diberikan terkait dengan dosis, jumlah obat, cara minum obat, dan cara penyimpanan obat. Dari jauh rasa sayang-sayangi, rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Lihat dari jauh rasa sayang-sayangi. Halo, selamat pagi Opa Jamie. Halo. Opa ini dari Puskesmas Sutumuri. Oh iya. Opa saja, jangan sampai Opa lupa. Jadi ini kasih ingat saja Opa ya. Iya. Iya, selamat pagi Opa. Iya. Selamat pagi. Opa, Jang Mara ini dari Puskesmas Sutumuri. Nah, kita cek Opa saja. Opa minum obat hipertensi pagi ini. Oke Opa, berarti nanti Opa mau obat itu. Terakhir saya adalah evaluasi kepatuhan meminum obat, di mana kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 November hingga 6 Desember 2021. Dua aspek yang dinilai adalah apakah pasien kembali ke puskesmas tepat waktu dan apakah tensi pasien terkontrol atau tidak. Menurut Badan Kesehatan Dunia, tensi dapat dikatakan terkontrol apabila tekanan darah sistol kurang dari atau sama dengan 140 dan tekanan darah diastol kurang dari sama dengan 90. Dari hasil pemantauan dapat dilaporkan bahwa dua pasien kembali lebih cepat dikarenakan adanya penyakit lain yang harus ditangani. Sampai pada tanggal terakhir pemantauan, dua pasien lainnya tidak kembali dan sisanya kembali tepat waktu. Tekanan darah yang terkontrol hanya dipenuhi oleh 4 pasien. Dapat disimpulkan juga bahwa faktor tensi tidak terkendali diantaranya adalah dalam pengukuran tanda-tanda vital, pasien mungkin belum dalam kondisi stabil dan waktu evaluasi yang tergolong singkat.